Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Udin Guguk dan teman saya Ricky. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya, amin. Oke, di video kali ini saya dan Ricky akan mempraktekkan bagaimana sih caranya menghandle, menjinakkan, membondingkan si sugar glider. Saya akan berusaha mempraktekkan hal itu bersama Ricky, si sugar glider classic grey. Ya, ini pengalaman saya juga sih ketika pelihara SG. Dulu juga saya pelihara SG, sampai sekarang juga masih. Ketika saya pelihara SG, beginilah caranya menjinakkan sugar glider. Yang pertama, cara mengeluarkan si sugar glider dari kandangnya. Ini si Ricky, dia walaupun siang dia sedang main-main. Kalau SG lainnya biasanya sedang tidur. Jadi untuk menjinakkan SG ini, sebentar kita ambil dulu si Ricky. Biasanya kalau ambil sugar glider dari kandangnya, dia kebanyakan itu crabbing atau suka mengkrikit-krikit atau menjilat-jilat tangan kita. Kalau karena si Ricky ini sudah biasa kita pegang, sudah biasa kita mainkan, karakternya jadi begini. Udah mau nempel di tangan, udah jinak. Nah, caranya gimana sih si Ricky ini kok bisa kayak gini, nggak gigit, nggak crabbing? Begini caranya. Pertama, ketika kita sudah mengeluarkan SG dari kandang, apabila si SG ini crabbing atau menggigit atau menjilat-jilat jari kita, biarkan saja dia seperti itu. Biarkan dia senyaman mungkin di tangan kita. Atau kalau teman-teman semuanya sulit untuk melakukan itu, ada alternatif lain, seperti kita memakai alat bantu seperti bonding pouch. Siriki. Nah, seperti bonding pouch, ini adalah alat bantu untuk menjinakkan SG. Kita mulai dari tahap pertama lagi. Ketika kita udah ambil SG-nya, lebih enaknya kita masukkan ke dalam bonding pouch. Ini untuk menghindari apabila SG kita lari jauh-jauh apabila belum begitu jinak ya kak ya. Kita masukkan aja ke dalam bonding pouch-nya kayak gini. Nah, apa sih yang diperlukan agar dia bisa mengenal kita? Pertama, bau kita. Kedua, cara kita pegang. Dan ketiga, ketelatenan dan kebiasaan kita untuk berkontak fisik dengan sugar glider kita. Yang pertama, hal paling mudah dan sederhana untuk dilakukan adalah memberikan dia makan. Ini adalah bubur sun atau makanan sehari-hari si sugar glider yang sangat simpel. Bisa ada alternatif lain seperti kita beri snack kayak fish snack, marshmallow, atau protein mix, dan semuanya kita ready di kedai Satwa. Bisa cek di marketplace kami. Nah, kembali ke topik. Nah, hal yang paling mudah tadi adalah hand feed si sugar glider. Kapan sih kita hand feed si sugar glider ini? Oh iya, maaf kelupaan. Dia si Ricky sedang crabbing ya. Nah, kalau dia crabbing, jangan langsung diambil.
tangan kita masukkan aja ke dalam bonding pouch. Lama-kelamaan dia akan diam. Ketika udah diam, kita bisa mengambilnya atau kita bisa memancingnya dengan kita hand feed pakai bubur sun atau makanan lainnya. Cukup satu telunjuk jari aja di ujungnya, kita hand feed si Riki ini. Riki. Nah, begini caranya ya kak ya, cukup mudah dan simple. Inilah kegunaan dari bonding pouch. Oh iya, waktu hand feed ini enaknya pas siang hari ya kak ya, soalnya pas malam itu SG waktu aktif-aktifnya. Jadi pas siang hari SG gak begitu aktif, kita bisa membiasakan dia untuk merasakan bau dari badan kita, bau dari badan si ownernya. Biar si SG waktu kita pegang atau kita kontak fisik dengan SG, dia tidak takut atau kaget. Kayak gini ya kak ya, tiap siang hari. Nah, oh iya, pasti teman-teman pada bingung semua ya, kapan sih, sampai kapan sih SG akan jinak, berapa waktunya sih? Itu tergantung dari ketelatenan kita sendiri, si owner masing-masing. Terus ada juga karakter SG juga berbeda-beda ya kan kak. Kalau SG di kami karakternya rata-rata ada kayak gini, soalnya sering dibuat video, sering di hand feed. Begini aja terus menerus. Ketika udah tidak mau di hand feed lagi, kita udahi aja nggak apa-apa. Itu cukup simple. Nanti kalau di rumah diteruskan sendiri ya kak ya. Biarkan saja dia dalam bonding. Apabila dia masih grabbing atau galak, kita masukkan aja tangan kita ke dalam bonding sambil nonton TV, sambil nonton YouTube, sambil nonton channel kami. Kakak bisa mempraktekkan ini di rumah. Jadi tangan kita masukkan aja kayak gini. Setiap hari lebih bagus. Kan tergantung ketelatenan dan karakter SG. Ketika SG udah hafal bau kita, hafal suara kita, maka dia akan tidak takut pada kita. Cara memegangnya, kalau misalkan dia grabbing, kalau kakaknya pengen memegang dia, kayak gini caranya. Kita letakkan SG di tangan kiri atau di tangan kanan juga boleh, dan kita membuatnya nyaman dengan cara mengekepnya kayak gini ya kak ya. Nah, kayak gini nih juga cara yang cukup alternatif, cukup efektif juga untuk menenangkan SG ketika grabbing. Segala-galanya SG kalau udah digegep kayak gini, dia malah bisa tidur. Minimal dia nggak teriak-teriak lagi, soalnya dia kan udah tahu bau kita, apalagi udah setiap hari. Kalau diginikan, pasti dia akan tenang ketika kita pegang. Nah, kayak gini terus, bisa sambil nonton TV atau main game, nonton YouTube juga bisa kayak gini. Nah, kalau udah jinak kayak Riki ini, nggak perlu digegep, dia udah. Nah, kayak gini udah bisa main-main di jari kita, udah bisa diajak TV, nonton TV. Nah, udah nggak lari-lari. Yang penting jangan lupa kesabaran dan ketelatenan untuk memelihara hewan. Oke, tahap selanjutnya ketika kita udah membuat tenang si SG, ketika kita sudah melampaui semuanya dan SG kita udah mengenal kita sudah tidak perlu lagi bonding pouch. Kita tidak perlu lagi bonding pouch untuk menjinakkannya, tapi kita juga bisa menggunakan bonding pouch ini untuk mengajak dia jalan-jalan atau kemana, atau sambil nonton TV. Kalau apabila kita tidak pakai baju yang ada kantongnya, bisa dimasukkan bonding pouch ini supaya dia lebih hafal bau kita. Soalnya dalam bonding pouch ini ada rongga-rongga kayak gini untuk mempermudah si SG mencium bau. Ketika dia udah jinak kayak gini, dia bisa dimasukkan kantong. Ayo Riki, masuk kantong. Riki. Nah, kalau udah jinak, udah nggak grabbing, dia bisa dimasukkan ke dalam kantong kita. Dia akan menganggapnya seperti kantong mamanya sendiri. Nah, kayak gini.
terus keluar lagi, kayak gitu bisa sambil nonton TV juga. Ya pokoknya ketelatenan dan kerajinan ownernya untuk menjadikan SG-nya jinak. Itu adalah langkah-langkah untuk menjinakkan SG. Kita ulangi lagi. Pertama, cara kita mengeluarkan dari kandang. Kedua, gimana cara kita menenangkan si SG. Dan ketiga, cara kita hand feed. Dan keempat, cara kita memegang SG. Ketika SG kita udah jinak, walaupun udah jinak, jangan dipaksa pegang di prokes kayak gini, atau pokoknya jangan dipaksa memegangnya. Usahakan dia nyaman di tangan kita, biarkan dia bergerak-gerak kayak gini. Biarkan dia mau bergerak kemana, biarkan saja. Kalau dia mau loncat, kita halangi dengan tangan satunya kayak gini. Kalau dia dipaksa, dia semakin berontak. Ketika sudah melakukan semua tahap itu, tahap terakhir untuk tiap harinya, kita masukkan kaos kita yang setelah dipakai 1 hari ke dalam kandang si SG ini, kandang si Ricky ini. Oh iya, kaosnya jangan yang terlalu basah keringat ya kak ya, kayak yang udah kering aja, biar kadang bisa dibuat tidur si SG, bisa dibuat mainan, buat panjatan. Itu adalah cara efektif juga untuk mengenalkan bau kita kepada si sugar leader ini. Oh iya, tadi snack-snacknya ini semua ada di lapak kami di marketplace, atau bisa di chat WA kami atau IG untuk harga dan lain-lain. Nah, kayak gini ada fish snack. Fish snacknya ada 2 macam, ada Malaysia, ada Thailand. Ada marshmallow, ada ulat Hongkong, jangkrik, ada protein mix, ada bubur sun yang paling mudah. Untuk snack-snack tambahan tadi digunakan hanya untuk tambahan ya kak ya. Makanan pokoknya bisa menggunakan protein mix atau bubur sun. Ya, begitu saja dari kami Udin Guguk dan teman kami Ricky. Terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa apabila ada saran atau hal yang perlu ditanyakan kepada kami, mohon cantumkan di komentar ya kak ya. Nanti lain waktu kita akan mengusahakan untuk membuat konten dan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagian kepada teman-teman sekalian. Oke, nyalakan lonceng notifikasinya ya kak ya. Terima kasih.